cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang kuat, ingin menjadi ulama, ingin menjadi orang alim ya, bantu pondok atau buka pondok, menjadi penceramah. Dan penceramah jangan kelas RT, tapi kelas nasional atau internasional. Atau menjadi tokoh, jadi presiden, wakil presiden, jadi menteri. Kita ini punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Beliau ini mondok di Tebu Ireng. Dulu punya presiden Gus Dur, mondok juga itu di Kerapnya. Menteri-menteri yang mondok itu ya ada juga lah. Apalagi cuma bupati, wali kota, banyak yang anak pondok. Jadi punya cita-cita yang tinggi. Mengapa punya cita-cita yang tinggi? Orang yang sukses itu biasanya orang yang cita-citanya tinggi. Ini ada cerita ya, disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid, karangan Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi, di bagian awal di kitab adab. Dulu pada masa sahabat ada 4 remaja, 4 laki-laki remaja duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang kakak beradik bersaudara, yang 1 orang ini teman akrab mereka. Ketika 4 orang ini duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang ada yang nyeletuk, ada yang bilang, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi impian kita. Kita ini besok ingin jadi apa? Setelah ada yang nyeletuk begitu, lalu Abdullah bin Zubair, kakak tertua dari 3 bersaudara, bilang, saya ingin menjadi khalifah. Kalau sekarang presiden ingin menjadi khalifah yang menguasai Mekah, Madinah, dan Irak, itu harus tunduk pada saya, kata Abdullah. Begitu Abdullah berkata begitu, kawannya Abdul Malik bin Marwan bilang, saya ingin menjadi khalifah, menguasai seluruh dunia Islam. Negara Islam harus tunduk semua pada saya. Setelah itu adiknya Abdullah yang bernama Urwah, kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar. Para pelajar, pencari ilmu, penuntut ilmu, para santri nanti cari-cari saya belajar ilmu agama. Lalu adiknya Abdullah yang satunya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ini aneh. Apa kata Mus'ab? Cita-cita saya ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Saya gak perlu jadi khalifah, cukup jadi gubernur. Yang kedua, saya ingin berpoligami, punya istri 2 orang. Ditanya oleh kawannya, kamu apa ada yang diincar? Iya. Yang pertama, saya ingin melamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya harus dapat itu. Terus satunya saya ingin melamar Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Saya harus dapat itu. Saya cocok itu. Seleranya tinggi. Waktu berjalan. Kalau sinetron itu 10 tahun kemudian. Ini bukan 10 tahun, tapi 50 tahun. Ya, 50 tahun kemudian, tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid mengeluarkan surat wasiat bahwa yang akan menjadi penggantinya sebagai khalifah adalah putra mahkota anaknya yang laki-laki, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Begitu Yazid meninggal, maka segera anaknya dilantik, dibaiat menjadi khalifah. Ternyata setelah dibaiat, Muawiyah bin Yazid ini gak sanggup menjadi khalifah. Karena gak sanggup, maka bagaimana? Beliau menyatakan mengundurkan diri, meletakkan jabatan. Saya gak siap jadi khalifah, gak mau. Kira-kira dapat 2 bulan atau 40 hari, Muawiyah bin Yazid meninggal dunia. Setelah Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, dunia Islam vakum, tidak punya pemimpin tertinggi, gak punya khalifah. Akhirnya Abdullah bin Zubair bersama para pendukungnya tampil menjadi khalifah. Begitu tampil menjadi khalifah,
Abdullah bin Zubair dibaiat oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah, dan penduduk Irak. Sesuai cita-citanya, jadi khalifah menguasai Mekah, Madinah, dan Irak. Nah, kemudian penduduk Syam dan Mesir. Syam ini meliputi Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Mesir. Dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam dari Bani Umayyah. Mengirim kurir kepada Abdullah bin Zubair akan baiat, akan gabung. Ternyata apa? Abdullah bin Zubair gak mau. Kalau Marwan dan pendukungnya jangan baiat, tapi perang aja dengan saya. Mengapa diajak perang? Abdullah bin Zubair ini ingat peristiwa 30 tahun sebelumnya. Marwan ini yang membunuh ayah beliau, Sayyidina Zubair bin Awwam, dalam peperangan Jamal. Harus perang, itu dulu gunanya saya. Akhirnya perang. Penduduk Syam yang dipimpin Marwan perang dengan Abdullah bin Zubair sampai Marwan meninggal. Begitu Marwan meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Perang selama 8 tahun. Lama perangnya. Setelah bertahun-tahun berperang, suatu malam Abdullah bin Zubair bermimpi. Apa mimpinya? Beliau bermimpi bergulat dengan Abdul Malik bin Marwan. Pada waktu bergulat itu berhasil membanting Abdul Malik bin Marwan ke tanah. Lalu kedua kaki dan kedua tangannya dia paku ke tanah. Bangun terkejut dia. Kok mimpi begini? Mimpi bergulat dengan musuh bebuyutannya dan menang. Tapi tafsirannya apa? Karena ingin tahu tafsirannya, pada waktu itu di Irak. Di Irak ya, ada ulama besar ahli takbir mimpi, tafsir mimpi. Namanya Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin. Maka Abdullah bin Zubair menyuruh ajudannya, kamu berangkat ke Irak. Siap tuan. Ada apa tuan? Kamu ziarah datangi Imam Ibnu Sirin. Tanya pada beliau. Ada orang bermimpi bergulat, lalu musuhnya dia banting ke tanah. Setelah dia banting, kedua tangan, kedua kakinya dia paku ke tanah. Tanyakan apa tafsirannya. Tapi jangan bilang-bilang kalau yang bermimpi saya. Saya ingin tahu tafsirannya. Akhirnya ajudan tadi berangkat ke Irak. Sampai di Irak ditemui Imam Ibnu Sirin. Ada apa? Guru, kami mau tanya. Tanya apa? Tentang mimpi bergulat dengan orang. Lalu musuhnya dibanting ke tanah. Setelah terkapar, dia paku kedua kaki dan kedua tangannya ke tanah. Tafsirannya apa, Bu? Ibnu Sirin bertanya, siapa yang bermimpi? Majikan saya. Siapa majikan kamu? Maaf Bu, beliau minta agar namanya dirahasiakan. Kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsirannya saya rahasiakan. Karena ini main rahasia. Tapi saya tahu siapa yang bermimpi. Siapa guru? Yang bermimpi ini kalau bukan si Abdullah bin Zubair, pasti Abdul Malik bin Marwan. Karena dia yang pantas punya mimpi seperti ini. Yang lain gak ada. Ahli tafsir mimpi itu begitu saudara. Dulu di Pasuruan itu ada kiai ya, ahli tafsir mimpi. Dan kalau ada orang mimpinya ingat separuh, itu bisa diterangkan. Oh kamu tulisannya begini mimpinya. Kalau ada orang mimpinya belum selesai lalu bangun, itu bisa melanjutkan. Coba kamu gak bangun tulisannya begini mimpinya. Memang ahli, pakar. Akhirnya ajudannya pulang ke Mekah. Sampai di Mekah dijumpai tuannya Abdullah bin Zubair. Gimana? Kata Ibnu Sirin. Maaf tuan, karena nama tuan dirahasiakan, tafsirannya dirahasiakan. Ya dah, kamu datang lagi ke sana. Sampaikan yang bermimpi saja. Datang lagi ke Irak. Sampai di sana, gimana? Iya tuan. Suruh tanyakan tafsiran yang kemarin. Siapa majikan kamu? Abdullah bin Zubair. Lah, betul kan? Apa artinya tuan tafsirannya? Majikan kamu akan kalah perang. Karena majikan kamu
mimpinya menang di alam mimpi. Allah Maha Adil, yang menang di alam mimpi kalah di alam nyata. Itu keadilan Allah. Karena kalah di alam nyata, menang di alam mimpi. Yang menang di alam mimpi kalah di alam nyata, bolak-balik mimpinya. Nah terus guru, itu kedua tangan dan kedua kakinya yang dipaku ke tanah, itu apa? Itu keempat anaknya Abdul Malik bin Marwan akan menjadi khalifah semua. Akhirnya pulang ke Mekah, disampaikan pada majikannya. Gak lama kemudian Abdullah bin Zubair kalah perang, kalah betul. Setelah Abdul Malik bin Marwan memenangkan peperangan, akhirnya seluruh negara Islam menyatakan tunduk patuh kepada beliau sesuai cita-citanya, ingin menjadi khalifah, menguasai seluruh dunia Islam. Lalu bagaimana dengan adiknya Abdullah? Abdullah ini punya adik namanya Urwah. Urwah ini sejak kecil orangnya khusyuk, rajin belajar, jarang pulang dari rumah bibinya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena Urwah bin Zubair ini ibunya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Aisyah. Karena rajin belajar, ketika Urwah ini usianya belum sampai 20 tahun sudah menjadi orang alim luar biasa. Salah satu fuqaha sab'ah, ulama terkemuka yang 7 di kota Madinah. Alim. Ini Urwah. Karenanya hadis-hadis Aisyah itu yang banyak riwayatnya melalui Urwah. Karena beliau keponakannya memang bebas keluar masuk. Ini Urwah. Lalu adanya Abdullah yang satunya Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya jadi gubernur di Irak. Yang pertama. Begitu abangnya menjadi khalifah, adik Mus'ab dipanggil. Mus'ab, iya bang, kamu berangkat ke Irak, kamu jadi gubernur. Ini SK-nya sudah ditempel, jadi gubernur dia karena abangnya. Lalu Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, diterima. Mengapa diterima? Karena beliau memang keluarga bangsawan. Ibunya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ayahnya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, kakaknya Abdullah, saudaranya Abu Thalib. Jadi Sayyidina Zubair ini dengan Rasulullah masih hubungan apa? Sepupu ya, sepupu atau misal. Dengan Sayyidina Ali juga bisa. Dan Mus'ab ini terkenal ganteng, sangat ganteng. Setelah itu ngelamar Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Aisyah ini dikenal seorang wanita yang sangat cantik dan cerdas. Kecerdasannya seperti laki-laki, cantik dan cerdas. Karena yang ngelamar ganteng, sangat ganteng, diterima. Orang itu kalau dilamar orang ganteng harus diterima, walaupun jadi nomor 2. Karena orang kan terima. Nah ini artinya apa? Artinya apa? Kisah yang ingin disampaikan oleh para ulama ini di dalam kitab Al-Aqdul Farid Ibn Abdi Rabbih, juga di dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, atau di dalam kitab Bahjatul Majalis karangan Ibnu Abdil Bar, ditaruh di bagian awal. Mengapa? Orang itu agar punya cita-cita yang tinggi. Karena orang ini kalau cita-citanya tinggi akan menjadi orang yang sukses, jadi orang yang berhak. Ini cita-cita. Dan orang mondok itu asalkan rajin, pantas menjadi apa saja. Anak pondok itu jadi kiai, ya memang pondok itu pabriknya kiai. Jadi ustaz, jadi kiai, pabriknya memang. Jadi penceramah, pabriknya. Jadi pejabat, Kiai Ma'ruf Amin ya anak pondok, Gus Dur anak pondok, menteri-menteri banyak pondok. Ini cerita ya, cerita dulu. Dulu ketika Kesultanan Turki dipimpin oleh Sultan Murad Al-Utsmani, punya anak namanya Muhammad. Anaknya sejak kecil dimondokkan kepada gurunya
mursyid thariqah Naqsyabandiyah Syekh Aqo Syamsuddin yang terkenal wali. Ternyata anaknya Muhammad ini putra mahkota. Putra mahkota itu raja itu dulu harus panglima perang, harus ahli perang. Ternyata Muhammad ini ketika di pondok rajin menghafal, rajin baca kitab, ahli. Karena anaknya rajin menghafal, rajin muthala'ah, ayahnya Sultan Murad khawatir, loh, anak saya ini kan calon putra, calon raja, mestinya kan rajin latihan ketangkasan, latihan main pedang, latihan memanah, menunggang kuda. Ini kok rajin belajar, jadi kiai nanti, padahal calon raja ini gimana? Karena ayahnya khawatir, Sultan Murad menghadap kepada gurunya Syekh Aqo Syamsuddin. Ada apa? Guru, gimana anak saya Muhammad? Anak saya ini kan calon pengganti saya menjadi raja. Harusnya kan rajin latihan ketangkasan, berkuda, memanah, main pedang, strategi perang. Ini kok rajin belajar, guru, rajin menghafal kitab. Gimana anak saya? Kata gurunya, kamu jangan khawatir. Kalau anak kamu rajin belajar ilmu agama, anak kamu pantas jadi apa saja, paling pantas. Hanya udah. Setelah Muhammad ini dipandang cukup belajar, sudah alim, usianya kurang lebih 15 tahun, dipulangkan dari pondok. Dulu itu orang belajar umur 14-15 sudah alim. Terus sekarang sampai 20 ke alim-alim. Sudah alim dibawa pulang. Akhirnya apa? Sultan Murad mengeluarkan dekret. Apa dekretnya? Mengundurkan diri jadi sultan. Kerajaannya diserahkan kepada anaknya Sultan Muhammad. Karena beliau Sultan Murad ini akan berangkat ke hutan melakukan uzlah beribadah kepada Allah. Diserahkan pada anaknya yang masih anak-anak umur 15 tahun. Beliau berangkat uzlah ke hutan. Karena raja yang baru ini masih anak-anak, akhirnya apa? Dia jarang piket di istana. Pagi-pagi berangkat ke istana, ya. Setelah berangkat, ajudannya, pengawalnya diajak ke hutan berburu, main-main di hutan. Tiap hari gitu, istananya ditinggal, pembantunya yang ngurus. Lama-lama, setelah bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian, bahwa raja Islam ini masih anak-anak dan rajanya tidak peduli dengan kerajaannya, negara-negara Kristen di barat mendengar kalau kerajaan Islam rajanya anak-anak. Akhirnya apa? Pimpinan tertinggi Kristen di Vatikan, Paus, memprovokasi raja-raja Eropa agar mengumpulkan ribuan tentara menyerbu negara Islam. Ayo serbu. Ini sekarang rajanya gak peduli, rajanya cuma main-main. Ternyata intelijen Islam tahu bahwa negara barat membuat gerakan mencurigakan akan menyerang negara Islam. Akhirnya intelnya lapor kepada Sultan Muhammad. Sultan, lapor, ada apa? Sultan, sekarang ini negara-negara Eropa, negara-negara Kristen mengumpulkan, berkoalisi ribuan tentara untuk menyerang kerajaan kita. Terus gimana persiapan kita menghadapi mereka? Terkejut Sultan Muhammad. Aduh, saya gak pengalaman. Tapi ayah masih ada. Ayahnya disurati sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Muhammad kepada Sultan Murad. Ayah, sekarang ini orang-orang kafir berkolaborasi mengumpulkan ribuan tentara untuk menyerang kerajaan kita. Nah, kalau ayah ini merasa sebagai sultan dari kerajaan Islam ini, ayah pulang ke istana untuk memimpin perang. Tapi kalau ayah merasa bahwa saya sebagai sultan kerajaan ini, maka saya sebagai sultan perintahkan ayah untuk datang ke istana memimpin perang. Pinter karena alim waktu di pondok. Narasinya, retorikanya luar biasa. Waktu mondok rajin. Tertanda Sultan Muhammad. Disurati. Ayahnya pulang ke istana.
Sampai di istana anaknya gak ada. Ditanya sama pantunya, mana tuan mudanya? Maaf Sultan, Sultan muda ya istiqomah, tiap hari main-main ke hutan. Pulang sore-sore nunduk dulu, minta maaf ayah, saya ini masih anak-anak, saya ingin menghabiskan masa anak-anak saya, makanya main-main, karena ayah masih ada. Dan setelah ini insya Allah serius. Hanya berangkat perang sama ayahnya. Setelah berangkat perang melawan pasukan Kristen, umat Islam diberi kemenangan luar biasa. Tentara Kristen hancur lebur. Peperangan usai, Sultan Murad ini melakukan inspeksi, melihat anak buahnya yang meninggal, yang luka-luka. Ada seorang tentara Kristen masih hidup, pura-pura mati. Dia pegang belati, menyiapkan belati. Begitu Sultan Murad lewat di dekatnya, dia bangkit lalu menusuk diam-diam Sultan Murad. Akhirnya Sultan Murad ini gugur sebagai syahid. Anaknya Sultan Muhammad begitu melihat ayahnya gugur di depannya ditusuk orang kafir, langsung mendidik semangatnya untuk menjadi pemimpin perang. Akhirnya apa? Setelah berusia 22 tahun, beliau merencanakan memerangi Konstantinopel yang sekarang Turki. Turki itu dulu negara Romawi Timur, negara Kristen terkuat, dan bentengnya tinggi dan tebal. Nah, sejak masih kecil Sultan Muhammad ini oleh ayahnya sering dibawa melihat-lihat bentengnya Konstantinopel. Ayahnya bilang, Muhammad, siap ayah, itu musuh kamu. Kamu harus punya keinginan menaklukkan itu. Siap. Memang diberi kemauan, cita-cita menaklukkan musuhnya. Setelah berusia 22 tahun, Sultan Muhammad ini melakukan persiapan untuk menyerang Konstantinopel. Ternyata bagaimana? Persiapannya selama 6 bulan. Waktu itu gurunya masih hidup, dan gurunya sudah bilang, ayo perang. Nanti kamu akan menaklukkan itu jam sekian, tanggal sekian. Gurunya sudah tahu tanggal berapa, jam berapa. Setelah jamnya hampir masuk jam itu, kok belum diterobos benteng itu. Sultan Muhammad menghadap gurunya. Gurunya bersujud kepada Allah. Begitu bersujud, tiba-tiba orang Islam sudah masuk ke sana. Diberi kemenangan oleh Allah. Karenanya setelah Konstantinopel ini ditaklukkan, Sultan Muhammad ini oleh para ulama diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Mengapa diberi gelar Al-Fatih? Karena ini ada hubungannya dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal jaishu jaishuha wa la ni'mal amiru dzalikal jaish. Sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan oleh umat. Maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima penaklukan itu. Karena Rasulullah berjanji Konstantinopel akan ditaklukkan. Sejak masa sahabat sudah dikirim tentara ke sana, tapi gak takluk-takluk, selalu gagal. Karena bentengnya kokoh. Bentengnya juga ini perangkapnya di lautan. Turki itu kan dikelilingi lautan, karena itu bagian Eropa Timur. Sultan Muhammad ini yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Begitu Konstantinopel ini takluk, akhirnya raja-raja Kristen di timur dan di barat menyatakan tunduk pada beliau. Raja Rusia mengirimkan delegasi bersama putrinya, menyatakan damai dan bayar upeti pada beliau. Sebagai DP upeti kepada Sultan Muhammad, putrinya diserahkan agar dijadikan sendiri. Lalu raja satunya kirim upeti juga sama putrinya. Putri-putri raja-raja dikirim semua sebagai simbol takluk pada mereka. Banyak istrinya setengah, karena sudah jadi sultan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya cita-cita itu penting, semangat itu penting. Dan anak-anak pondok harus punya visi misi. Besok setelah pulang mau apa?
Harus jelas. Ditanya, kamu kok mondok? Saya suruh bapak suruh mondok. Ingin jadi apa? Gak ada lah pokoknya mondok. Orang itu harus punya keinginan, saudara. Kamu kok mondok? Ya, saya ingin jadi kiai nanti. Paling enggak jadi seperti Ustaz Abdus Somad misalnya, ceramah kemana-mana. Atau jadi, wah saya ingin jadi gubernur. Jadi apa? Harus punya keinginan seperti itu. Dan orang punya cita-cita yang tinggi, jangan nanggung. Ditanya, kamu ingin jadi apa? Saya ingin menjadi pedagang. Dagang apa? Dagang tempe. Kecil sekali. Tapi kalau tempe seluruh Indonesia gak apa-apa. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Orang yang cita-citanya tinggi akan ditolong oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu ma'aliyan umur wa yakrahu safsafah. Sesungguhnya Allah mencintai cita-cita yang luhur. Allah gak suka cita-cita yang rendah. Karenanya harus punya keinginan yang tinggi. Nah, kalau sudah punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi, selera tinggi, maka bagaimana? Ya harus tahu diri. Gimana tahu dirinya? Harus rajin belajar. Masa keinginannya tinggi rajin tidur? Enggak cocok itu. Yang cocok rajin belajar. Nah, ini namanya santri milenial. Jadi sekarang ya harus seperti itu. Keinginannya harus tinggi, semangatnya juga tinggi. Sekarang ini yang akan dihadapi aliran-aliran sesat ini punya perguruan tinggi, punya apa namanya, lembaga-lembaga. Kita ini pondok-pondok ya kadang cuma sanawiyah, aliyah. Karena sekarang ini Menteri Agama kan dari NU, bisa minta izin rekom buat mahat ahli, biasanya gampang. Biar sarjana dari kita, gak kemana-mana itu. Wahabi sudah punya macam-macam, tapi ya gak apa-apa lah, mereka cuma gelar, biasanya gak berani. Ini apa namanya, tausiah pengajian umum yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Dimudahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan jodohnya, dapat jodoh yang solehah. Kalau perempuan dapat jodoh yang soleh. Kemudian mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga lingkungan kita, Allah menjaga bangsa kita, Allah menjaga umat Islam dimanapun berada. Amin Allahumma. Nah, ini sepatah dua patah kata yang perlu saya sampaikan pada pengajian umum malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.